anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Waalaikumsalam, baik Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibu sebutkan, ucapkan hadir Bu. Mengerti ya? Mengerti Ibu. Eca, Hadir Ibu. Desi, Hadir Ibu. Indri. Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Acungkan tangannya. Baik, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Coba sekarang dirapihkan dulu pakaiannya dan dipersiapkan alat tulisnya. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daun yang akan dijelaskan oleh Ibu Priska dan Ibu Elsia. Kepada Ibu Priska dan Ibu Elsia dipersilakan. Assalamualaikum anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Nah anak-anak, hari ini Ibu mau menunjukkan video. Coba sebelum kita mulai, duduknya dirapikan dulu ya. Sudah? Sudah Ibu. Nah sekarang kita coba perhatikan videonya. Kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penyokong tubuh tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian daging buahnya. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Pada beberapa jenis tanaman, biji juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah semuanya udah pada merhatiin video yang Ibu tunjukin kan? Nah sekarang Ibu mau tanya, di video itu ada bagian tubuh tumbuhan apa saja sih? Daun. Iya betul. Nah hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan yang bagiannya ini dijadikan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu? Daun. Ya, daun. Nah anak-anak, kalian pasti udah sering kan melihat bentuk daun? Nah, daun ini memiliki jenis tulang daun yang berbeda-beda. Tulang daun ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama, tulang daun menjari. Kenapa disebut menjari? Karena kayak jari, Bu. Ya, karena bentuk tulang daunnya mirip seperti jari manusia. Yang kedua, tulang daun menyirip. Kenapa disebut tulang daun menyirip? Seperti sirip ikan. Ya, karena bentuk tulang daunnya mirip seperti sirip ikan. Yang ketiga, tulang daun melengkung. Kenapa disebut tulang daun melengkung? Karena bentuk tulang daunnya besar di bagian tengahnya dan kecil di bagian ujungnya. Yang keempat,
tulang daun sejajar. Kenapa disebut sejajar? Karena bentuk tulang daunnya lurus dan sejajar. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk tulang daunnya. Sekarang Ibu mau tanya, coba ada yang tahu nggak daun yang memiliki bentuk tulang daun menjari? Daun pepaya. Iya betul, ada daun singkong, daun pepaya, daun bunga matahari, daun melon, dan masih banyak lagi. Selanjutnya Ibu mau tanya, daun yang memiliki bentuk tulang daun melengkung, ada yang tahu? Gak ada ya? Nah, daun yang memiliki bentuk tulang daun melengkung itu ada daun sirih, daun kandri, daun genjer, dan masih banyak lagi. Lalu, daun yang memiliki bentuk tulang daun menyirip itu apa? Daun jambu. Ya, ada daun mangga, daun jambu, daun teh, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, daun yang memiliki bentuk tulang daun sejajar. Padi. Iya, ada daun padi, daun jagung, daun tebu, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kalian masih penasaran dengan bentuk tulang daunnya, kalian bisa mencari daun itu di lingkungan rumah kalian. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini dengan Ibu sudah selesai. Sekarang akan dilanjutkan dengan Ibu Elsya. Oke, baik. Terima kasih Bu Priska. Sekarang Ibu Elsya meminta kalian untuk bergabung ke dalam kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini masing-masing terdiri atas 4 orang siswa. Jadi kelompoknya mau Ibu tentuin apa kalian memilih sendiri? Ibu tentuin ya. Oke. Nah, setelah kalian mengerti mengenai tulang-tulang daun, Ibu ingin kalian untuk bersama kelompok kalian pergi keluar mencari jenis-jenis tulang daun yang telah Ibu sebutkan. Jadi tadi ada 4 kan. Yang pertama ada tulang menyirip, yang kedua ada tulang daun melengkung, yang ketiga ada tulang daun menjari, dan yang keempat ada tulang daun sejajar. Oke, baik. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. Enggak, 10 menit aja, oke? Oke. Nah, oh iya Ibu lupa. Nih, kalian akan diberikan kertas. Nah, di kertas ini kalian menuliskan nama daun tersebut dan jenis tulang daunnya. Oke? Selamat bekerja, semangat. Nah, kalau udah semua, udah kembali ke kelas, kalian duduk dulu yang rapi ya, bersama kelompoknya. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk menampilkan di depan kelas apa yang telah kalian dapatkan tadi di luar, ya. Oke, sama-sama yuk bareng-bareng ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Nah, oke, Ibu sangat mengapresiasi kalian. Tepuk tangan dulu. Ya, pokoknya jawaban-jawabannya itu udah bener banget, udah tepat, dan kalian udah tahu gitu mana daun yang menyirip, mana daun yang menjari, mana daun yang melengkung, dan mana daun yang menyirip. Oke? Nih, Ibu mau ingatkan kembali, barangkali ada anak-anak yang belum ngerti nih. Nah, jadi gini nih, apabila daun yang menyirip itu ya, yang seperti apa? Sirip ikan. Betul, seperti sirip ikan. Coba kalian kalau makan ikan tuh ya, terus ada tulang-tulangnya tuh ya. Nih, tulang-tulangnya tuh kan kayak gitu-gitu ya bentuknya. Nah, kalian melihat daun mangga yang tadi dipetik ya, yang dipetik tadi di depan kelas. Nah, daun mangga itu, tulang-tulang daunnya itu seperti sirip ikan. Nah, jadi itu yang disebut dengan daun menyirip. Nah, lalu ada daun yang menjari. Sayang sekali di sekolah kita nggak ada daun yang menjari nih. Tapi kalau kalian tahu, daun yang menjari itu seperti jari-jari tangan nih. Ya, jari-jari tangan ya. Kalian pernah lihat nggak daun singkong? Pernah? Ya, nah jadi daun singkong tuh bentuknya kayak gitu kan? Nah,
Nah, yang seperti itu. Jadi daun yang menjadi itu yang seperti jari-jari gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk daun melengkung. Kalian juga kita tidak bisa menemukannya di kelas ya tadi ya. Banyaknya daun menyirip. Nah, kalau daun yang melengkung itu ya kalian sering lihat, tahu ecing gondok? Iya. Nah, yang seperti itu. Jadi yang memiliki tulang daunnya satu dan besar gitu dan melengkung seperti itu, oke? Nah, selanjutnya ada daun sejajar. Kalian banyak sekali tadi yang membawa daun sejajar ya, karena banyak rumput-rumput di sekolah kita ya. Jadi bener, jadi si tulang daunnya itu berjajar gitu ya. Kalian juga pastikan di sini banyak sawah gitu ya. Jadi kalian pasti pernah melihatnya ketika sedang main di sawah, kok tulang daunnya sejajar seperti itu. Nah, terus kalau melihat rumput-rumput kan dia tulang daunnya sejajar lurus-lurus gitu ya, kayak garis-garis gitu kan, garis lurus sejajar kan. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Paham? Paham, Ibu. Oke, siap, Ma. Nah, barusan kalian sudah belajar bersama Ibu Friska dan juga Ibu Elsya. Coba siapa yang mau bercerita? Tadi kalian belajar tentang apa saja sih bersama Ibu Friska dan Ibu Elsya? Belajar tentang penggolongan tumbuhan berdasarkan tulang daun, Bu. Ya, betul sekali ya. Tadi kalian semua belajar tentang penggolongan tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daun. Nah, penggolongan tumbuhan berdasarkan tulang daun ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bentuk daun mencari. Contohnya seperti daun pepaya dan juga daun singkong. Yang kedua yaitu bentuk daun menyirip. Contohnya seperti daun jambu, daun mangga, dan juga daun jeruk. Yang ketiga yaitu daun sejajar. Contohnya seperti daun padi dan juga daun tebu. Dan yang keempat yaitu daun dengan bentuk melengkung. Contohnya seperti daun waru dan juga daun sirih. Nah, di pembelajaran hari ini, anak-anak ibu semua sudah tahu dan sudah bisa membedakan ya perbedaan keempat jenis daun tersebut. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jika tidak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Kalian boleh memasukkan alat tulis dan juga bukunya ke dalam tas. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Jika sudah selesai, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu persilakan kalian pulang. Jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.